Film 28 Years Later ini mengubah cara gue menonton film zombie, guys. Biasanya ya ketika kita udah duduk di bangku bioskop gitu ya dan bersiap untuk menonton film zombie gitu, kita tuh mengharapkan rentetan aksi kejar-kejaran gitu ya, kucing-kucingan gitu, adegan gore yang menjijikkan yang ditampilkan zombinya gitu. Tapi beda banget dengan film yang satu ini gitu. Selain disuguhkan dengan adegan-adegan di atas tadi, kita tuh seolah dikasih paham gitu sama sang sutradara kalau film zombie itu bukan soal menyajikan kematian belaka gitu, tapi justru dengan menghayatinya gitu ya. Kita bisa mengerti bagaimana makna dari kematian itu sendiri gitu ya. Gue nggak tahu kenapa, alih-alih film ini bikin gue ketakutan ya, film ini tuh bikin gue nyaman, guys gitu. Karena gue nggak nyangka gitu, film ini tuh punya tema yang begitu dalam gitu, ngebahas soal kompleksitas manusia dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Kita tuh juga diajak menghayati apa makna kematian dan kenapa kita semua itu harus dan bahkan akan mati pada akhirnya gitu. Welcome to Frame per Frame. Gue Nasruddin Mardiansyah akan menemani kalian menimbang-nimbang film-film mana yang bakal kalian tonton di bioskop akhir pekan ini gitu ya. Nah, di rubrik kali ini ya, biasanya gue akan rutin ngebahas film-film terbaru yang rilis di bioskop setiap minggunya dengan sudut pandang yang lebih jernih. So, kalau kalian nggak mau ketinggalan review gue, bisa subscribe dulu dan nyalain tombol loncengnya ya, guys. Nah, tapi sebelum itu ya, gue mau ngenekenin ya kalau film ini tuh adalah bagian dari trilogi 28 dan ini adalah installment ketiganya gitu. Untuk bisa nonton film ini itu kalian nggak perlu nonton film pertama dan keduanya ya, karena secara karakter dan ceritanya tuh sangatlah berbeda gitu. Pun kalau kalian udah nonton ya, ada sedikit ya, cuman ada sedikit elemen-elemen yang berhubungan dengan film pertamanya dan keduanya. Jadi menurut gue sih kalian aman aja, guys, kalau misalnya kalian mau nonton film ini langsung gitu. Nah, film ini sendiri bercerita tentang Spike, seorang anak kecil yang berusia 12 tahun yang harus keluar dari Holy Island untuk pertama kalinya ke mainland untuk membuktikan kejantanannya. Tapi ternyata sepulang dari mainland, dia menyadari ada sesuatu yang bisa menyembuhkan sang ibu dari penyakitnya di mainland. Tapi sang ayah tuh malah melarangnya gitu, dan disinilah Spike diuji dan berusaha sekuat tenaganya agar bisa bertemu dengan Dr. Kelson gitu. Disutradarai oleh Danny Boyle ya, sutradara film pertamanya dan juga yang nulis film pertamanya juga Alex Garland. Film ini tuh wah gila sih, guys, benar-benar memuaskan gue sebagai seorang yang suka banget sama film pertamanya gitu. Dari film pertamanya, eksplorasi Rage atau virus yang menjangkiti manusia terinfeksi ini tuh dijukstaposisikan dengan masculinity fragile gitu. Gimana laki-laki dalam society itu yang biasanya memperoleh superioritas gitu ya. Nah, kalau dalam film ini ditampilkan dengan laki-laki dengan senjatanya gitu ya, atau laki-laki dalam kekuasaan gitu ya. Ini tuh biasanya ya kerap kali memanipulasi, entah itu kepada sesamanya atau bahkan lebih buruknya lagi kepada perempuan gitu. Nah, karena gue tuh agak kaget ya ketika nonton film 20 Days Later, film pertamanya gitu ya, dimana, guys, villain utamanya itu bergeser dari yang sebelumnya zombie itu jadi laki-laki militer gitu. Seakan-akan sutradaranya tuh mau ngomong nih, masculinity nih ya, maskulinitas nih sama seremnya gitu ya, atau bahkan lebih serem gitu daripada zombie gitu. Nah, tapi di film yang kali ini masih juga berpegang pada value yang sama. Film ini take further argumen itu dengan ngasih komparasi gitu. Komparasi antara apa? Antara hubungan antara bapak anak dan juga ibu dengan anak gitu. Nah, sang bapak sendiri atau karakternya bernama Jamie yang diperanin oleh Aaron Taylor Johnson ini tuh berhasil banget jadi sosok bapak yang dominan gitu ya. Gak cuman bagi keluarganya gitu, tapi bagi kelompok kecil di pulau terisolasi itu gitu. Nah, sosok bapak yang kerap kali dianggap sebagai pemimpin ya, sebagai pemberi petunjuk kepada gembalanya, dalam hal ini sang anak, ternyata melakukan hal-hal yang sifatnya tuh manipulatif gitu. Gimana sang bapak ini berbohong kepada anaknya dan juga masyarakat di pulau terisolasi itu gitu, demi menjaga apa? Demi menjaga harga dirinya gitu. Tapi harga dirinya itu juga digunakan oleh bapak untuk memperoleh hal-hal lain yang menguntungkan dirinya sendiri gitu ya. Nah, ngelihat hal itu, sang anak tuh nggak tinggal diam. Dia berusaha menyelamatkan sang ibu untuk keluar gitu, untuk bisa keluar dari pulau itu dan menyembuhkan penyakit sang ibu gitu ya. Ngomongin soal pulau yang terisolasi
isolasi. Ini gue suka banget dengan metaforanya ini ya gitu. Kita kan ngelihat ya gimana pulau ini tuh sebenarnya tuh punya rules-rulesnya sendiri gitu yang dibuat sama pemimpin mereka yang tujuannya sebenarnya mulia gitu ya. Tujuannya untuk melindungi mereka dari virus mematikan gitu ya. Tapi justru malah menghalanginya dari keterbukaan dunia gitu. Ini tuh kayak mirip-mirip sama pemerintahan kita nggak sih guys, yang tujuannya baik gitu ya, tapi ternyata ya bisa kalian nilai sendiri lah ya jawabannya. Nah barangkali ada kritik dari Danny Boyle ya soal pandangannya ini, gimana institusi atau lembaga-lembaga something gitu itu cenderung memaksakan aturan-aturannya demi menjinakkan masyarakat ini, dan ini tuh sama bahayanya dengan virus mematikan yang meneror mereka gitu. Ya kita semua tahu lah ya itu institusi apa kira-kira gitu ya. Komen aja cuy, gue nggak berani nyebut ya karena takut diserang gitu. Ya, tapi ada satu ungkapan yang gue suka banget di film ini, memento mori, memento amoris. Nah, dari bahasa Latin yang berarti ingat mati dan ingat cinta gitu. Hidup ini ya guys ya, kalau kita ngelihat dari helikopter view gitu ya, apa sih yang kita ingat sebagai bagian dari kehidupan gitu ya, kalau bukan tentang cinta gitu ya, soal hubungan kita dengan manusia lain gitu ya. Karena manusia tuh pasti ditinggalkan dan meninggalkan gitu ya. Tapi cinta kita kepada sesama manusia ini adalah cara kita sebagai manusia untuk menghargai sekaligus merayakan kehidupan itu sendiri gitu. Next kita bahas soal teknikalitas dari filmnya ya. Yang paling mencolok dari 28 Years Later ini adalah tone visualnya yang begitu suram gitu ya. Tapi bukan sekedar dark ala-ala film horor biasa gitu ya. Danny Boyle dengan sinematografernya Anthony Dortmantel ini milih palet warna yang kelihatan less saturated ya. Seolah-olah dunia yang mau dibikin ini bener-bener kelihatan kelam dan nggak ada masa depan gitu ya. Gue juga notice gimana kamera handheldnya ini dipakai juga buat ngasih pesan atau kesan yang disturbing gitu. Nah yang gue notice adalah gimana film ini tuh memainkan ritme editing yang cukup fast pace gitu ya di adegan-adegan suspense-nya gitu ya. Pas ketemu zombie, pas ngebun-bun zombie, terus ada juga adegan yang unik ya pas zombinya kebun-bun. Yang uniknya film ini tuh syuting pakai 20 buah iPhone 15 Pro Max gitu ya. Sebenarnya sih another iklan Apple dalam film gitu ya, tapi ya menurut gue sah-sah aja gitu ya, selama emang kualitas dari gambarnya sendiri, kualitas dari footage-nya sendiri emang bagus gitu ya, dan nggak gimmick aja guys, karena emang ya dipakai gitu ya untuk salah satu aspek kreatif dari film ini gitu ya. Gue juga nggak kaget sih gimana Danny Boyle menggunakan pertimbangan teknis seperti ini gitu ya, memakai iPhone untuk filmnya, karena mengingat di film pertamanya 28 Days Later ya, Danny tuh memutuskan buat memakai kamera digital Canon ya, instead of pakai film 35mm yang sebenarnya di zaman itu tuh udah lazim gitu ya penggunaan film 35mm gitu, tapi Danny memutuskan untuk pakai kamera digital Canon gitu ya, karena dengan alasan portability-nya dan juga ngasih kesan yang dokumenter like gitu ya. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Nah tapi menurut gue salah satu kekuatan dari film ini adalah bagaimana film ini tuh ngajak kita mempertanyakan apa artinya menjadi manusia dalam dunia yang udah kehilangan kemanusiaannya gitu ya. Apalagi di saat semua sistem sosial udah runtuh gitu ya, udah distopian banget gitu ya, film itu seakan mempertanyakan siapa lagi yang punya otoritas itu gitu, siapa lagi yang punya hak untuk menentukan morality gitu ya. Dan lebih jauh lagi, apakah cinta ini masih relevan gitu, apakah cinta itu masih bisa bertahan di tengah kehancuran dunia seperti itu gitu. Lagi-lagi kita harus nginget kata-kata ajaib di film ini, memento amoris gitu ya, ingat cinta gitu ya. Karena relasi Spike dengan ibunya ini jadi semacam pijakan ya, kalau cinta itu adalah hal terakhir yang dipunyai oleh manusia untuk bisa merayakan kehidupan itu sendiri gitu guys. Karena jujur aja ya, gue pribadi termenung gitu ya di bioskop ya, ketika adegan Spike itu udah sampai di lingkungan Dr. Kelson gitu ya, gimana gue tuh ngeliat gitu ya, anak sekecil ini gitu ya dengan segala kerapuhannya justru ternyata punya keberanian atau kejujuran moral yang lebih besar gitu dari orang dewasa di komunitas asalnya gitu, bahwa dia sebenarnya tuh berhasil pada akhirnya gitu, bahwa dia tuh nggak cuman ingin menyelamatkan ibunya gitu, tapi dia juga
ingin mendobrak status quo gitu. Dia ingin membongkar kebohongan-kebohongan manipulatif yang selama ini menutupi kenyataan di pulau terisolir itu tadi gitu ya. Dan ini ya pemberontakan semacam itu lazim banget ya di film-film coming age gitu ya. Gue kaget gitu dengan film ini, dengan format film genre gitu ya, bisa menghasilkan perasaan-perasaan yang sama dengan kita menonton film-film coming of age gitu ya. Nah kalau kita tarik sedikit ya ke konteks sosial hari ini gitu ya, film ini tuh juga bisa dibaca sebagai refleksi dari dunia post pandemic gitu ya. Kita tahu kan ya, kita udah keluar dari pandemi COVID-19 gitu ya, dimana tuh kita sering banget ya dihadapkan dengan ketakutan kolektif, isolasi, krisis kepemimpinan, hoax gitu ya, dan juga manipulasi atas kebenaran, dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kuasa gitu. Nah semua ini tuh kerasa deket banget gitu sama kenyataan kita akhir-akhir ini gitu, dan jadinya gue nggak heran gitu kalau film 20 Years Later ini jadi kayak kerasa cerminan gitu untuk dunia kita sendiri gitu. Dan itu mungkin yang bikin gue ya ngerasa ya film ini tuh film yang penting gitu, bukan karena zombie-zombiannya aja gitu, tapi karena pertanyaan-pertanyaan, perasaan-perasaan yang still left behind di hati gue bahkan setelah film ini tuh selesai gitu. Jadi menurut gue ya, sekali lagi Danny Boyle dan Alex Garland ini ngebuktiin ya kalau film zombie itu bisa kok punya kedalaman filosofis yang sama kuatnya dengan film-film drama atau bahkan film-film sci-fi gitu ya, yang biasanya latarnya tuh di luar angkasa gitu ya. Jadi buat kalian yang mau nonton film ini, jangan datang cuman buat ngelihat adegan serem dan jump scare aja gitu. Kalau gue sih nyaranin kalian harus nonton film ini dengan pikiran terbuka gitu, dan nikmatin aja gitu sajian sequence demi sequence-nya yang begitu menggugah, dan menurut gue sih menyentuh kolbu banget sih gitu. So overall menurut gue film ini bagus banget. Rating dari gue 10/10 di Letterboxd, bahkan gue ngasih 5/5 plus love gitu ya. Oh ya jangan lupa juga follow Letterboxd gue ya. Biasanya gue nge-review di Letterboxd duluan sebelum gue upload videonya. Biasanya cepet-cepet aja habis nonton terus gue langsung check in di Letterboxd gitu ya. Oke, so that's all. Itu dia review gue buat 28 Years Later ya. Film yang bukan cuman bikin gue tegang gitu ya sepanjang adegan suspense-nya, tapi juga bikin gue berkontemplasi gitu ya tentang apa itu arti keluarga, apa itu arti tentang cinta, tentang kematian, dan ini yang paling penting ya, tentang eksistensi manusia di dunia yang sangat luas ini. Ini tuh persis banget ketika gue nonton The Life of Chuck gitu ya. Gue nonton film ini ya sebelum gue nonton film The Life of Chuck gitu ya. Terus kok setelah gue nonton The Life of Chuck kok agak sama gitu ya pengalamannya dengan menonton film ini gitu ya. Dan gue pikir guys, inilah sekali lagi gue tekenin, inilah kekuatan film, inilah kekuatan sinema gitu ya, yang bisa ngebantu kita pribadi ya belajar menjadi manusia gitu. Lagi-lagi gue pengen tekenin kepada kalian semua, kepada teman-teman semua, bahwa menonton film itu adalah soal merasakan dan menghayati guys. Trust me guys, itu indah banget kawan, bener deh. Kalau kalian udah nonton film ini, gue pengen banget dengar pendapat kalian gitu ya. Bagian mana yang paling bikin kalian terngiang-ngiang gitu ya. Tulis aja di kolom komentar, kita ngobrol di sana gitu ya. Dan jangan lupa like, share, subscribe kalau kalian merasa video ini berguna dan bikin kalian bisa ngelihat film dari sudut pandang yang lebih jernih. Nyalain juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan review-review film lain dari gue ya. Setiap minggunya di Frame per Frame. Gue Nasruddin Mardiansyah, sampai jumpa di review film berikutnya. Dan seperti kata film ini guys, memento mori, memento amoris. Ingat mati, ingat cinta. Bye.